Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary Petualangan Tori di Kota Iblis Xinjiang sudah masuk season 3. Wah, keren banget. Makin seru aja kisahnya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya-karyanya Sinta Diary karena keren-keren banget di sana tulisannya teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-temannya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Kota Iblis Xinjiang. Misteri Kematian Narendra, Kota Iblis Xinjiang season 3. Masih di lokasi kawasan gerbang perbatasan Kura-Kura, Narendra menyaksikan kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Kematian Krepa membuat Narendra sangat marah. Dia mengabaikan rasa takutnya dan bertekad untuk menolong Rio. Roro, masuklah ke dalam jiwaku, perintah Narendra. Apa yang kau lakukan? Saat ini kau dalam kondisi lemah, bahkan jika dalam kondisi yang prima sekalipun, kau masih belum bisa untuk menahannya. Jika kita semua bergabung, balas Rara. Turuti saja perintahku, lakukan, bentak Narendra. Rara terdiam. Dia tak tahu harus menjawab apa. Perintah Narendra mutlak tak bisa disangkal. Narendra sudah mencapai puncak kemarahannya. Segala sesuatunya bisa saja terjadi jika mereka bergabung, tapi keputusan Narendra sudah bulat. Saat mereka bergabung mungkin akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tapi hal itu akan membebani jiwa Narendra yang mana bisa menghancurkan jiwanya sendiri. Rara dan Roro tidak punya pilihan lain. Jenderal Iblis Bloody juga mulai mendekat. Sudah terlambat untuk kabur. Rara dan Roro juga mempertaruhkan nyawa untuk melindungi jiwa Narendra dalam penggabungan mereka ini. Setidaknya setelah penggabungan berakhir, jiwa Narendra masih bisa selamat, tetapi sebagai gantinya jiwa Roro dan Rara akan lenyap. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Rara. Aku juga tidak berharap akan berkorban untuk manusia, tapi aku juga akan tak mati jika tidak melakukannya, ucap Roro. Roro langsung menyatu dengan Narendra. Terima kasih Roro, balas Rara. Rara pun menyusul, menyatu menjadi satu dengan Narendra. Narendra berteriak kencang. Energi spiritual yang besar keluar saat penyatuan mereka. Narendra melayang di udara. Wujudnya berubah menjadi sangat mengerikan. Di punggungnya muncul 6 tentakel berduri seperti kaki laba-laba. Narendra bukan lagi seperti sosok manusia. Narendra mungkin mengambil keputusan yang salah, tapi tidak ada pilihan lain baginya untuk mengerahkan segala kemampuannya. Dia tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri. Namun tindakannya tersebut tidak mungkin Rara biarkan. Rara dan Roro harus berkorban demi melindungi Narendra. Sebagai gantinya, Rara dan Roro harus mempertaruhkan jiwanya dalam proses penggabungan tersebut. Jenderal Iblis Bloody menunggu dengan tenang proses penggabungan Narendra. Bloody juga tidak berharap dengan sangat mudah untuk menangkap Narendra. Memang dia berharap akan ada sedikit perlawanan. Tiba-tiba saja dua Jenderal Iblis tiba menghampiri Bloody. Kenapa kalian berdua kemari? Sano, Gujing, ucap Bloody. Maaf Tuan Bloody, Tuan Six Hand perintahkan kami untuk mengecek situasi di sini. Zumba, balas Sano. Aku bisa mengatasi sendiri masalah di sini. Dasar Zumba bodoh, hanya menangani masalah kecil seperti ini saja sampai meledakan diri, kata Bloody. Jika berkenan, biarkan saya menanganinya Tuan Bloody, saut Gujing. Apa maksudmu? Apa aku tidak bisa menangani ini? Bloody merasa tersinggung. Maaf Tuan Bloody, saya tidak bermaksud demikian, balas Gujing. Kalian bawalah manusia ini, aku akan menangani sendiri yang lain, ucap Bloody sambil menunjuk ke arah Rio.
Narendra sendiri mulai stabil. Dia masih melayang di udara dengan kedua mata yang tertutup. Saat matanya terbuka, Narendra langsung menyerang Bloody dengan tentakel berdurinya. Bloody dengan mudahnya menghindari bekas serangan Narendra, membuat tempat Bloody berpijak sebelumnya hancur berantakan. Lumayan, kemarilah, tunjukkan kemampuanmu. Jangan kau pikir serangan seperti itu bisa melukaiku, ucap Bloody. Iblis keparat, kembalikan temanku. Jedung. Narendra menyerang lebih dahsyat lagi hingga memaksa Bloody tidak hanya menghindar, dia juga harus menangkis setiap tentakelnya yang menyerang bersamaan saat Bloody menghindar. Oh, kau sepertinya lebih kuat dari manusia sebelumnya, tapi percuma melawanku dengan kemampuan lemah seperti itu. Tunjukkan lagi kemampuanmu yang lebih besar. Bloody memprovokasi. Boom. Narendra mengeluarkan dua tombak spiritual di kedua lengannya. Satu tombak spiritual tersebut sama kuatnya seperti tombak yang menembus dada Zumba. Kali ini Narendra tidak melemparkan tombak spiritualnya, dia menyerang langsung ke arah Bloody. Jedung. Jedar. Narendra berniat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Bloody. Dia menyerang membabi buta, serangan tanpa henti dibarengi dengan tentakel berdurinya. Tidak mungkin Bloody bisa menahan serangan sedahsyat itu. Narendra mulai terengah-engah. Jika dari awal aku memutuskan untuk bertindak, mungkin Krepa masih hidup dan Mas Rio tidak akan mengalami kejadian ini. Aku tak pernah mengira jalan spiritual sekejam ini, gumam Narendra memandang langit meratapi penyesalannya. Semua sudah berakhir. Tinggal, berakhir apa maksudmu? Ucap Bloody. Segala upaya dan pengorbanan Narendra, dia masih belum mampu menumbangkan Bloody. Apa selanjutnya yang akan Narendra lakukan itu sudah menjadi batas. Namun siapa yang menyangka Narendra yang paling lemah di antara yang lainnya justru akan merubah alur seluruh pertempuran, tapi dengan bayaran yang sangat mahal. Satu pukulan telak mengenai punggung Narendra hingga dia terpental beberapa meter. Sebelumnya Narendra hanya menyerang angin, tapi dia yakin bahwa serangannya telah mengenai Bloody sebelumnya. Tapi sayangnya perkiraan Narendra keliru. Bloody sempat menghindar dengan kecepatan tinggi saat serangan Narendra hampir mengenainya dengan jarak hanya beberapa senti. Karena saking cepatnya Bloody menciptakan bayangan yang sama persis seperti dirinya, yang Narendra kira itu adalah Bloody yang sebenarnya. Aku heran, apa yang membuatmu percaya diri dengan serangan lemah seperti itu? Ucap Bloody. Narendra tidak percaya. Bahkan setelah ia bergabung, ia masih belum bisa melawan Bloody. Narendra tidak beruntung, harus berhadapan dengan salah satu jenderal iblis sejati. Kemampuan seorang jenderal iblis sejati tidak bisa dibandingkan dengan jenderal iblis biasa. Jenderal iblis sejati memiliki angka 3 baris saat lahir. Dia menunjukkan bahwa dia murni seorang iblis, dan Bloody adalah iblis ke-888. Semakin rendah angkanya akan semakin kuat pula iblis tersebut. Raja Iblis Mogu sendiri adalah iblis ke-66 dan dianggap sangat kuat, tapi ada yang jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Mogu. Mereka adalah iblis yang memiliki angka 9 besar. Salah satunya sudah pernah ditemui oleh Raja Iblis Mogu, yaitu Iblis Merah, pendamping Reta, yaitu Cupid. Tapi bukan berarti Cupid adalah iblis yang memiliki angka 9 besar. Iblis Merah bukan hanya Cupid. Meskipun Iblis Merah dianggap punah, tetapi sebetulnya mereka tidak benar-benar punah. Mereka hanya tertidur dan tidak diketahui kapan akan bangkit kembali. Jedung. Narendra bertambah kuat lagi dengan membakar jiwanya. Hal ini tidak seharusnya ia lakukan karena akan berdampak pada kerusakan jiwa secara permanen. Narendra kembali menyerang Bloody. Kecepatannya saat itu bisa mengimbangi Bloody yang membuatnya tidak lagi bisa main-main menghadapi Narendra. Inilah yang aku maksud. Aku tidak mengira akan bersenang-senang seperti ini, ucap Bloody bersemangat. Mereka bertarung dengan imbang, saling serang dan terluka. Pertarungan mereka sangat dahsyat hingga terdengar di wilayah spasial seluruhnya. Di lokasi Jaka masih belum ada perubahan. Yan Li dan Jenderal Yuan membantu untuk mempertahankan susunan raja yang Jaka pasang. Mereka berdiri di garis depan untuk menahan Jenderal Iblis menyerang. Jaka seharusnya tidak perlu mengendalikan susunan rajanya, tapi dia harus memperbaiki kerusakannya dengan energi spiritualnya sehingga dia tidak bisa ikut bertarung.
Saat Jaka melihat situasi sekitar, dia melihat dua orang jenderal iblis, Sano dan Gucing, salah satunya membawa seseorang yang Jaka kenal, Rio, dalam kondisi tak berdaya. Itu Rio. Apa yang sedang terjadi di pertempuran di sana? Rio kan tidak lemah. Bisa membuat Rio kondisinya seperti itu. Sepertinya lawannya bukan lawan sembarangan. Dan masih ada pertarungan di sana. Apa itu Tori atau Desa atau mungkin... Jaka menerka-nerka. Hei kamu, namamu Jaka bukan? Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Ucap Yanli. Ya, aku telah kehilangan lebih dari setengah energi spiritualku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Balas Jaka. Situasi di sini sangat merepotkan. Kita tidak akan bisa menang. Lebih baik mundur ke kota terlarang, kata Yanli. Benar sekali, kalian mundurlah. Aku akan bertahan semampuku, sahut Panglima Tianmeng. Panglima Tianmeng, jangan keras kepala. Kita mundur bersama. Kau masih sangat dibutuhkan nanti di kota terlarang, ucap Yanli. Disinilah tempatku. Jika memang aku tidak bisa menang, gugur di sini adalah pilihanku, balas Tianmeng. Kau sungguh kesatria sejati. Aku juga akan di sini menemanimu, sahut Jenderal Yuan. Suatu kehormatan bagiku Jenderal, balas Tianmeng. Kami juga akan mengikutimu sampai akhir Panglima. Ucap Jenderal bawahnya kemudian disambut oleh para prajurit. Baiklah, maaf aku tidak bisa membantu lebih lama. Semoga kalian beruntung. Kawan, ayo tinggalkan tempat ini, ucap Yanli kemudian mengajak Jaka. Lapor Panglima, kata prajurit yang sebelumnya diperintahkan melihat situasi di pertempuran sebelah. Katakan, siap. Sebelumnya ada sejumlah pasukan bayangan sekitar 100 prajurit sebelum mereka lenyap karena ledakan dari seorang jenderal iblis. Pasukan bayangan tersebut kemungkinan milik salah seorang manusia yang akhirnya dikalahkan lalu dibawa oleh jenderal iblis lainnya. Lalu saat ini pertarungan yang sedang terjadi adalah antara jenderal iblis sejati yang bernama Bloody dengan seorang manusia yang panjang lebar. Prajurit itu mengatakan, aku penasaran siapa yang ada di sana. Jelas dia pasti temanku. Aku harus ke sana, ucap Jaka. Jika kau pergi ke sana, maka susunan raja ini tidak akan bertahan lebih lama dan kau mungkin tidak akan bisa mundur lagi. Aku tahu kau ingin membantu temanmu yang di sana. Setidaknya percayalah pada teman-temanmu, balas Yanli. Jaka bimbang. Meskipun dia ke sana, apa yang bisa dia lakukan? Dia sendiri sudah hampir kehabisan energi spiritual. Mungkin malah hanya menjadi beban jika dia ikut campur di pertarungan sebelah. Tapi melihat Rio yang tertangkap juga membuatnya ragu untuk mundur. Memang kenyataannya Jaka tidak akan membantu banyak meskipun datang ke lokasi Narendra berada. Jaka juga tidak bisa memanggil Eyang Brawogeni lagi untuk sementara waktu karena beliau tidak bisa muncul sesuka hati. Setidaknya butuh beberapa waktu lagi untuk bisa memanggil Eyang Brawogeni. Pertarungan Narendra dan Bloody berlangsung sengit. Bloody harus benar-benar serius melawannya. Sayangnya Narendra tidak bisa mempertahankan kondisi terkuatnya lebih lama. Semakin lama kondisi jiwanya rusak parah dan kehilangan sumber kehidupan. Jedum. Narendra terpental setelah terkena serangan yang kuat. Dia sudah di ambang batasnya. Bloody mencabut semua tentakelnya dengan paksa, melumpuhkan kedua tangan dan kakinya hingga Narendra tidak lagi bisa bertarung dan tidak berdaya. Bloody cukup kelelahan menghadapi Narendra. Saat kemenangan dia dapatkan, dia langsung berterima kasih sekuat tenaga. Aku tidak pernah menyangka manusia sepertimu bisa sekuat ini. Jika bukan karena perintah Raja Iblis membawamu hidup-hidup, aku pasti akan membunuhmu sebagai rasa hormatku padamu. Ini cukup melelahkan, ucap Bloody. Perlahan, Narendra kembali ke wujudnya semula. Rara dan Roro telah lenyap, bahkan Narendra tidak sempat untuk meminta maaf karena membentaknya tadi. Semua sudah terjadi. Hanya penyesalan yang Narendra dapatkan. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak ikut lenyap. Pada detik-detik terakhir, Rara masih berusaha untuk melindungi jiwa Narendra, meskipun yang dilakukan Rara adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Perlahan, jiwanya terkikis dalam kondisi sadar untuk menahan supaya jiwa Narendra tidak ikut terkikis. Dalam bayang-bayang kesadaran spiritual, Narendra sempat mendengar bisikan Rara. Selamat tinggal AA, senang melayanimu sampai saat ini. Kemarahan Narendra membuatnya memiliki sedikit tenaga untuk berteriak. Bahkan dia berusaha berdiri dengan kedua kakinya yang patah. Dia berjalan mendekati Bloody. Sesekali terjatuh hingga kedua kakinya benar-benar patah. Tapi dia tetap menghampiri Bloody meskipun harus menyeret kedua kakinya dengan lengan yang hancur. Namun dengan tekad dia berhasil menggapai Bloody meskipun tangan dan kakinya tak lagi
bisa ia gunakan, dia masih memiliki mulut untuk menggigit kaki Bloody. Rah! Bloody menendang Narendra hingga lepas yang menjadi satu-satunya senjata, tapi Bloody keliru. Narendra menggunakan kepalanya sendiri dan membentur-benturkannya di kaki Bloody. Semangat juangmu sangat luar biasa manusia. Bahkan mungkin aku sendiri tidak akan bisa melakukan sepertimu. Kau adalah lawan terkuat yang pernah aku lawan. Sebagai penghormatan, aku akan membunuhmu. Cas! Narendra akhirnya gugur di tangan Jenderal Iblis Bloody. Bloody, seorang jenderal iblis sejati, bahkan sampai tersentuh dengan semangat juang Narendra, Bloody mengabaikan perintah Raja Iblis demi melindungi martabat Narendra sebagai seorang petarung. Menjadi sumber energi sarang Ratu Iblis adalah suatu penghinaan dan juga siksaan yang lebih pedih daripada kematian. Pada akhirnya, perjuangan Narendra sia-sia, tapi tidak sepenuhnya sia-sia karena Bloody memilih mundur dari pertempuran. Pertempuran di perbatasan kura-kura telah menorehkan luka di pihak manusia. Rio telah ditangkap, Krepa seorang pendamping dan juga teman yang sangat berharga bagi Rio telah gugur karena upayanya menyelamatkannya, dan seorang teman, sahabat, atau sudah menjadi bagian keluarga juga telah gugur. Perjuangan Narendra harus terhenti demi menyelamatkan seorang teman. Dia berjuang sekuat tenaga, pantang menyerah, meskipun akhirnya dia juga harus gugur di tangan seorang jenderal iblis sejati. Bloody harus menyiapkan alasan yang tepat kepada Raja Iblis Mogu karena dia harus melanggar perintahnya. Bloody kembali ke barisan di mana pimpinan tertinggi Jenderal Iblis sejati Six-Hand berada. Dia juga membawa jiwa Narendra yang dalam kondisi mengenaskan. Berbeda dengan makhluk lain, makhluk selain manusia akan lenyap setelah dia mati, tapi jiwa manusia akan tetap ada meskipun kehilangan daya hidupnya. Hei Bloody, apa yang telah kau perbuat dengan manusia itu? Apa kau lupa perintah Raja Iblis Mogu? Ucap Jenderal Iblis sejati Six-Hand. Dia dipanggil Six-Hand karena memiliki 6 lengan yang masing-masing lengannya memiliki warna yang berbeda. Tentu saja aku tidak lupa perintahnya, tapi manusia ini yang telah memaksaku melakukannya, balas Bloody. Apakah sekuat itu manusia ini? Six-Hand terkejut. Sangat kuat, ucap Bloody singkat, kemudian berpaling pergi. Kau mau kemana? Aku akan mundur, balas Bloody menghentikan langkahnya tanpa membalikan badan. Hei Bloody, maksudmu apa? Pertempuran belum usai. Jika kau mundur, kau akan nikap lari dari pertempuran, dan tentunya kau tahu seorang prajurit yang lari di tengah pertempuran akan dihukum berat. Jelas Six-Hand. Kenapa? Apa kau akan menghentikan aku lalu menghukumku? Balas Bloody menoleh ke arahnya tanpa mengembalikan badan seolah dia menantang. Hei, kemari. Jangan mempersulit. Aku yang bertanggung jawab di sini. Perintahku mutlak. Jika kau mengabaikan perintahku, kau bisa dianggap sebagai pengkhianat. Kematian adalah hukuman paling ringan bagi seorang pengkhianat, ancam Six-Hand. Hukumlah aku, dan tidak akan aku biarkan itu menjadi mudah. Balas Bloody. Oh, kau terang-terangan menentang perintahku. Six-Hand cukup marah. Energi iblis yang kuat menyelimuti jiwanya. Niat membunuhnya membuat para iblis di sekitarnya ketakutan. Bloody juga membalas dengan niat membunuh yang sama. Meskipun Six-Hand adalah iblis ke-800 yang mana memang lebih kuat dari Bloody, tapi jika mereka bertarung, Six-Hand tidak akan bisa menang tanpa mengalami luka. Pergilah, meskipun aku tak bisa menghukummu di sini, Raja Iblis Mogu pasti akan menghukummu, ucap Six-Hand. Kita lihat saja nanti, balas Bloody, kemudian pergi meninggalkan medan pertempuran. Di waktu yang bersamaan, saat Jaka kebingungan untuk mengambil keputusan, dia melihat Bloody membawa Narendra dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebelumnya Rio dan sekarang Narendra. Jaka tidak bisa menutupi lagi amarahnya. Rio dan Narendra dengan berani melawan para iblis. Apakah Jaka akan kabur begitu saja? Mas Aryan, pergilah tanpaku. Aku punya alasan untuk tetap berada di sini, ucap Jaka. Baiklah, aku tidak akan mencegahmu. Sebisa mungkin aku mencari bantuan. Semoga kalian bisa bertahan sampai saat itu tiba, balas Yanli, kemudian meninggalkan perbatasan kura-kura. Disinilah aksi sesungguhnya Jaka Guntur. Panglima Tianmeng,
Jenderal Yuan dan para jenderal lainnya, ayo kita berjuang sekali lagi, ucap Jaka. Terima kasih. Balas jenderal lainnya. Jaka kembali di posisinya. Untuk mengendalikan susunan raja kali ini, Jaka merubah strateginya. Dia mengabaikan pertahanan dan membiarkan para iblis masuk ke dalam susunan raja. Mundur dari tepi susunan, biarkan para iblis itu masuk, perintah Jaka. Tapi kita akan kewalahan jika bertarung secara langsung dengan para iblis. Bagaimana kami bisa bertahan tanpa adanya susunan perlindungan Tuan Jaka? Balas salah satu jenderal. Sudah, dengarkan saja perintahnya. Dia pasti sudah memiliki rencana, sahut Tian Meng. Baiklah. Ya, aku punya rencana. Panglima Tian Meng, Jenderal Yuan, tolong bersiap untuk menghadapi jenderal iblis yang masuk. Para jenderal lainnya, persiapkan pasukan kalian untuk menghadang pasukan iblis. Kita akan melawan mereka di dalam susunan. Kemampuan musuh akan berkurang setidaknya 25% saat berada di dalam susunan. Sebaliknya, kemampuan kita meningkat 25%. Jadi tidak perlu takut dengan jumlah musuh. Mulai bergerak mundur perlahan seolah kita akan kabur. Itu memancing mereka untuk masuk, tutur Jaka. Oh, ternyata seperti itu yang direncanakan, kata Jenderal Yuan. Ya, dia adalah kunci utama dalam perang ini. Kita harus melindunginya. Semua akan cepat berakhir jika manusia itu mengalami situasi buruk, balas Tian Meng. Sementara itu, di pihak iblis telah menurunkan 3 jenderal iblis sekaligus, Sibi, Gujing, dan Sano. Six Hand cukup hati-hati. Dia sengaja mengurunkan 3 jenderal iblis. Dia tahu ada salah satu manusia di antaranya. Dia khawatir manusia tersebut sama kuatnya dengan manusia yang dilawan oleh Bloody. Jika dia menggerakkan semua jenderal iblis, takutnya pihak musuh masih memiliki kartu as yang mungkin bisa merugikan. Dari 10 jenderal iblis, Six Hand sudah kehilangan 2 jenderal iblis, ditambah lagi salah satunya adalah yang terkuat. 5 jenderal iblis yang tersisa, termasuk dirinya, sengaja dipersiapkan untuk jaga-jaga. Hei, kenapa mereka mundur? Apakah ada sesuatu yang mereka rencanakan? Ucap BC. Rencana apa lagi yang mereka punya? Bukankah selama ini mereka hanya bertahan? Jika mereka memiliki rencana itu, pasti mereka berencana kabur, balas Kucing. Ya, aku juga berpikir begitu, sahut Sano. Ayo kita beraksi. Ketika jenderal iblis mulai beraksi, mereka memimpin sejumlah besar pasukan iblis untuk mengejar musuh yang kabur. Tapi para iblis itu masih tertahan oleh penghalang Jaka. Tentu saja Jaka tidak akan membiarkan para iblis itu dengan mudah untuk memasuki susunannya. Akan mencurigakan jika Jaka sengaja membuka pelindungnya. Pelindung yang masih kokoh itu lebih meyakinkan para iblis bahwa rombongan Jaka berniat kabur. Mereka berniat kabur. Cepat hancurkan pelindung ini, perintah Bixi. Para iblis mulai menyerang pelindungnya. Beberapa prajurit iblis tetap mengalami luka karena berusaha menghancurkan pelindung tersebut. Mundur, percepat langkah kalian. Jaka sengaja berteriak supaya didengar oleh para iblis. Jenderal Bixi, kami masih kesulitan untuk menghancurkan pelindung itu. Sudah cukup banyak yang terluka mencoba untuk merusaknya, ucap salah satu tuan iblis. Dasar tidak berguna. Kucing, Sano, mari bersama-sama hancurkan pelindung itu. Jangan biarkan mereka kabur, pinta Bixi. Mereka bertiga bekerja sama menghancurkan pelindung tersebut. Beberapa serangan mereka akhirnya menghancurkan pelindungnya. Buar. Bagus, akhirnya hancur. Serang, perintah Bixi. Setelah pelindung hancur, ketiga jenderal iblis memimpin pasukannya untuk mengejar rombongan Jaka. Jaka dan rombongannya masih tetap kabur dan sengaja seakan para iblis mengejarnya. Di saat para iblis sudah mulai memasuki jangkauan susunannya, Jaka mulai bertindak. Semuanya berhenti, bersiap untuk menghadapi mereka, pinta Jaka. Para pasukan langsung membentuk formasi dipimpin oleh Tian Meng dan Jenderal Yuan. Para jenderal lainnya menjadi komandan pasukan untuk menghadang para pasukan iblis. Jenderal bawahan Tian Meng tidak memiliki kemampuan untuk melawan seorang jenderal iblis karena setiap jenderal iblis memiliki kemampuan setara dengan panglima tertinggi perbatasan. Jaka langsung mempersiapkan perangkap yang telah dia persiapkan. Hong Wilaheng, Ajiku Raja Kalimusodo, Papat Aji 5 unsur, Kolo Menda Kolopati, Geger Geden, Marang Sak Kaping Jagat. Jedung. Susunan Raja Serangan telah diaktifkan, susunan pelindung diaktifkan, susunan penyembuhan diaktifkan. Apa ini? Jebakan. Aku merasa kekuatanku sedikit ditekan, ucap Bixi. Ya, jelas ini jebakan, tapi ini adalah langkah terakhir mereka mengurung kita. Kita masih menang jumlah, ditambah lagi mereka pasti sudah lelah, balas Kucing.
Serang! Bixi memimpin serangan bersama dua jenderal iblis lainnya. Pasukan Tian Meng masih belum ada pergerakan, mereka menunggu perintah dari Jaka. Serangan guntur, amukan petir, jedar. Sejumlah pasukan iblis dibombardir dengan dahsyatnya petir yang menyambar. Serangan api, hujan lahar, blar. Para iblis harus merasakan ganasnya lahar panas yang membuat mereka meleleh dan hancur seketika. Serangan angin, pusaran badai, blar. Tidak ketinggalan, tajamnya amukan badai telah memotong-motong para iblis menjadi beberapa bagian. Liarnya gelombang tsunami telah memporak-porandakan para iblis. Tekanan air yang berat membuat para iblis memuntahkan organ dalamnya dan meledak. Serangan tanah, mega meteor. Apalagi ini, cedum. Mega meteor adalah serangan terkuat Jaka yang memiliki sumber elemen tanah tertinggi. Lebih dari setengah pasukan iblis musnah. Manusia itu bisa mengendalikan 5 elemen. Tian Meng terkejut. Six Hand yang melihat dari kejauhan sampai gemetar. Melihat dahsyatnya serangan 5 elemen yang Jaka persiapkan, Six Hand tidak mengira akan mengalami kerugian sebesar itu. Ribuan pasukan iblis lenyap, hanya menyisakan ratusan prajurit iblis. 3 jenderal iblis juga menderita luka yang cukup serius. Sekarang habisi sisanya, perintah Jaka. Wah! Tian Meng berteriak, semangat diikuti oleh para bawahnya. Sisa-sisa pasukan iblis yang dimiliki oleh Bixi dan lainnya tidak jadi ancaman. Pasukan Tian Meng dengan percaya diri membantai semuanya. Bixi, Gujing, dan Sano tidak mungkin bertahan. Mereka berusaha untuk keluar dari susunan, tapi sayangnya pelindung dari dalam 10 kali lebih kuat daripada di luar. Mereka terluka parah dan ditambah lagi kemampuan mereka ditekan sebanyak 25%. Dengan kecerdikan Jaka, ketiga jenderal iblis dan ribuan pasukan iblis telah masuk dalam genggaman. Hanya dengan membalikkan tangan, semuanya musnah. Di dalam susunan rajanya, Jaka adalah raja. Bahkan Jaka sangat percaya diri, sekalipun raja iblis masuk dalam susunan, Jaka bisa dengan mudah mengalahkan. Seperti biasa, Jaka menikmati pemandangan kemenangannya di tempat tinggi, berdiri tegak, kedua tangannya dilipat di dada, sedikit kepalanya diangkat. Itu adalah pose terhebatnya. Siapapun yang melihatnya akan terpesona dan ingin memujinya. Gemuruh suara pertempuran terdengar. Jeritan para prajurit yang kesakitan meregang nyawa bersautan. Suara-suara prajurit yang juga bersemangat membantai musuh berselingan. Pasukan Tian Meng sangat mendominasi saat itu, yang memojokkan para iblis yang sudah tak berdaya. Jaka mungkin tak begitu membantu saat berada di kota iblis, tapi beda halnya saat dia berada di wilayah spasial. Tanpa adanya bantuan dari para pendampingnya, Jaka mampu membalikan situasi peperangan. Ini adalah sebagai gantinya saat Jaka mengalami kekalahan di kota iblis. Saat Jaka mempersiapkan dirinya untuk benar-benar bertarung, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa pelindung ini kuat sekali? Kita benar-benar terjebak sekarang, sial. Kita salah perhitungan. Jika terpaksa kita harus meledakkan diri daripada dibunuh oleh mereka. Balas Sano. Jalanku masih panjang. Aku tidak bisa mati di sini, sahut Gujing. Gujing, teriak Bixi. 2 senjata menancap di dada dan perut Gujing hingga tembus. Tas. Gujing masih mampu berdiri dan mencabut kedua senjata tersebut yang menembus tubuhnya. Kalian kira bisa membunuhku dengan senjata seperti ini? Ucap Gujing. Gujing, apa kau baik-baik saja? Tanya Sano. Ya, ini bukan apa-apa. Aku baik-baik. Apa yang terjadi? Kenapa regenerasiku tidak berfungsi? Tidak, aku tidak mau mati. Biar! Gujing mulai mengurai. Regenerasinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 2 senjata yang menancap di tubuhnya adalah senjata pembunuh iblis yang memiliki sumber elemen yang mampu mengikis energi iblis. Gujing, salah satu jenderal iblis, telah gugur. Sial, jika aku harus mati maka aku akan membawa salah satu dari kalian. Teriak Sano sambil berlari menghampiri Tian Meng. Sano, hentikan! Teriak Bixi berusaha mencegah, tapi sayang, Sano telah berniat untuk mati. Dia mencoba sedekat mungkin dengan musuh dan berencana untuk meledakkan diri. Cerap.
Sano bahkan tidak mempedulikan prajurit Tianmeng yang menyerang dirinya. Beberapa senjata menancap di seluruh tubuhnya, tapi dia masih berusaha untuk menggapai Tianmeng. Tianmeng, matilah bersamaku. Apa yang, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa meledak, bro? Sano terjatuh dengan punggung dan dada tertancap oleh beberapa senjata. Dia masih bisa berdiri meskipun bertumpu dengan lututnya. Usaha yang cukup baik. Tras! Jenderal Yuan menghampiri Sano yang sudah tak berdaya dan mengakhirinya dengan memenggal kepalanya. Sano langsung melebur dan hilang. Pasukan Tianmeng telah dibekali dengan senjata pembunuh iblis. Meskipun serangan senjata tersebut tidak membunuhnya secara langsung, para iblis tidak akan bisa meledakkan dirinya karena senjata pembunuh iblis bisa mengacaukan energi iblis sehingga tidak bisa digunakan dengan baik. Seluruh prajurit iblis yang terjebak di susunan raja telah musnah, hanya menyisakan Bixi seorang. Jangan bunuh aku, Bixi memohon ketakutan. Lihatlah, seorang jenderal iblis yang arogan ketakutan menghadapi kematiannya dan memohon akan nyawanya. Menyedihkan, ucap Jenderal Yuan. Sebagai seorang jenderal yang kalah, tidak seharusnya kau memohon kepada musuhmu. Aku tidak memiliki niat untuk melawan mereka yang tidak memiliki niat bertarung, kata Tianmeng. Tetap saja dia adalah iblis, harus dimusnahkan, balas Jenderal Yuan menghampiri Bixi. Jangan mendekat, ucap Bixi. Dari arah depan, di belakang Bixi yang cukup jauh, sinar hitam kemerahan menyala. Dengan sangat cepat melaju ke arah susunan Raja Pelindung. Jedang! Susunan Raja Pelindung langsung hancur. Saat itu juga, sosok tinggi besar dengan 6 lengan berdiri di belakang Bixi. Tuan Sixhen, terima kasih telah datang. Mereka main keroyokan, Tuan. Untungnya aku berhasil selamat, ucap Bixi. Sixhen menatap tajam penuh marah ke arah Bixi. Tatapan Sixhen bahkan membuat Tianmeng dan Jenderal Yuan mundur. Maaf Tuan Sixhen. Bixi ketakutan grup. Tuan, ribuan pasukan telah musnah karena keputusanmu mencoba melarikan diri dari pertarungan, dan ditambah lagi kau mempermalukan bangsa iblis dengan memohon ampun kepada musuh. Hukumanmu adalah kematian yang paling menyakitkan, ucap Sixhen. Tidak, tolong ampuni. Bixi tidak bisa melakukan apapun. Perlahan jiwanya diserap. Dia terlihat sangat kesakitan dalam proses tersebut. Para pasukan Tianmeng sampai gemetar melihat proses penyerapan jiwa yang mengerikan itu. Saat Sixhen disibukkan dengan hal tersebut, Jaka diam-diam menyusun dan memperbaiki Raja Perlindungan. Sixhen telah masuk dalam jangkauan susunannya seorang diri, dan Jaka berniat untuk mengurung Sixhen dan melawannya di dalam susunan raja. Raja Kalimusodo diaktifkan. Jedung! Susunan Raja Pelindung kembali terbentuk. Jaka menghampiri Tianmeng dan Jenderal Yuan. Selama Sixhen disibukkan, Jaka kembali menyusun rencana dan mendiskusikan dengan mereka. Dengarkan aku. Dia itu adalah Sixhen, pimpinan tertinggi pasukan iblis. Aku berhasil mengurungnya dalam susunan raja, tapi dia tidak seperti jenderal iblis biasa. Meskipun kemampuannya ditekan 25%, tolong jangan meremehkannya. Aku tidak bisa lagi menggunakan susunan serangan. Jadi kali ini kalian harus menghadapinya secara langsung, ucap Jaka. Kami mengerti, kau sudah cukup banyak membantu. Jika bukan karena dirimu, kami tidak akan bisa bertahan sampai sekarang, balas Tianmeng. Ya, aku sependapat, sahut Jenderal Yuan. Ingat, aku butuh kalian semuanya untuk menyibukkan Sixhen. Aku masih memiliki satu ajian terakhir. Aku akan menghabisinya dengan serangan terkuatku. Kalian tahan dan alihkan dia, terang Jaka. Aku percaya padamu, balas Tianmeng. Serahkan pada kami. Jika perlu jadikan punggungku sebagai alas, sahut Jenderal Yuan. Maksud Jenderal Yuan, dia tidak keberatan jika harus menjadi korban demi mengalahkan Sixhen. Tianmeng dan Jenderal Yuan mulai mengepung Sixhen bersama 500 pasukan dan 5 jenderal bawahan Tianmeng. Sixhen telah selesai menyerap jiwa Bixi. Dia sebetulnya menyadari pergerakan Tianmeng dan pasukannya, tapi Sixhen sengaja membiarkan dirinya terkepung. Bagus, kalian sudah berkumpul. Aku tidak perlu susah-susah menghampiri kalian, ucap Sixhen. Arogan, serang, pertahankan formasi dan ustaz. Dalam sekejap, tanpa suara, ratusan prajurit dan 4 jenderal bawahan Tianmeng langsung tumbang seketika. Bahkan Sixhen tidak bergerak dari tempatnya berdiri. 500 prajurit Tianmeng hanya menyisakan kurang dari 200. Sial, dia sangat kuat. Kami bukan tandingannya, ucap Tianmeng.
"Jayalah kekaisaran," kata Jenderal Yuan kemudian menyerang Sixen dengan niat mengorbankan nyawanya. "Semuanya ikuti Jenderal Yuan, serang!" Tianmen langsung memerintahkan pasukannya untuk menyusul Jenderal Yuan. Meskipun seperti tidak ada harapan untuk menang, Tianmen tidak punya pilihan lain selain menyerang. Apapun keputusannya, dia akan tetap mati. Setidaknya dia bisa sedikit mengulur waktu untuk Jaka melakukan serangan pamungkas. Bertras! Dengan mudahnya, Sixen menyapu bersih pasukan Tianmeng. Jenderal Yuan masih bisa bertahan walau harus mengalami luka yang serius. Begitu pula dengan Tianmeng. Grep, grep. Sekarang saatnya. Matilah bersama kami, kata Tianmeng dan Yuan. Dengan sisa tenaga mereka, Jenderal Yuan dengan erat memeluk kaki kanan Sixen. Sekuat tenaga Tianmeng di sebelah kirinya. Setidaknya mereka berdua berusaha untuk menahan pergerakan Sixen. Apa yang kalian lakukan bergelantungan di kakiku? Ucap Sixen kemudian menyadari sesuatu. "Niat ingsun, ajiku Ambara Suli, cetar!" Keris Cemeti menyambar ke arah Sixen. Ini adalah ajian khusus yang membuat cemeti apinya jauh lebih kuat lagi, tapi mengkonsumsi banyak energi spiritual. Dengan kata lain, ini adalah serangan terakhir Jaka. Sial, kata Sixen. Cas! Jaka berhasil mengenainya. Lokasi di mana Sixen berada terbakar, terkena sambaran dari keris cemeti api. Pada akhirnya hanya menyisakan aku seorang. Meskipun Sixen mati, masih ada 5 jenderal iblis dan ribuan pasukan iblis di sana. Pada akhirnya kami tetap kalah. Perbatasan kura-kura akan tetap jatuh, kata Jaka seorang diri. Bagus, bagus jika kau menyadarinya, balas Sixen berdiri di belakang Jaka. Bagaimana mungkin? Jaka terkejut dan langsung membalikan badan. Sixen selamat dari serangan mematikan Jaka. Sebelum cemeti api Jaka mengenai Sixen, menggapai Tianmeng dan Jenderal Yuan sebagai tameng. Dia pikir itu cukup untuk memblokir serangan cemeti api, tapi api menyebar mengenai lengan Sixen. Menyadari bahwa api tersebut sangat berbahaya, Sixen segera memotong lengannya di bagian yang belum terbakar. Dengan begitu, Sixen harus mengalami kerugian, kehilangan 3 lengannya. Aku terlalu meremehkanmu, tapi cukup sampai di sini, ucap Sixen. Jaka langsung bersiap dengan serangan berikutnya, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Pandangan Jaka tiba-tiba kabur dan kemudian gelap. Dia masih sadar, tetapi dia tidak berdaya, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sixen kembali ke dalam pasukannya. Dia tidak pernah menyangka harus kehilangan 3 lengannya. Meskipun mungkin masih bisa tumbuh, tapi itu bukan perkara mudah. Kalian lanjutkan, pimpin pasukan yang tersisa, ambil alih perbatasan, hancurkan kota kura-kura. Jangan biarkan satupun hidup. Aku akan kembali ke kota iblis untuk membawa para manusia ini. Seharusnya ini adalah tugas yang mudah. Aku tidak ingin mendengar adanya kegagalan. Terang Sixen. Siap Tuan, balas kelima jenderal. Sixen kembali ke kota iblis. Jaka, Rio, dan jiwa Narendra yang mati juga dibawa olehnya. Tianmeng dan Jenderal Yuan telah gugur. Kini perbatasan kura-kura tidak ada lagi yang menjaganya. Kota kura-kura sudah pasti akan menjadi lautan kekacauan. Kekalahan di perbatasan kota kura-kura cepat tersebar di seluruh perbatasan. Jenderal Kung, penjaga portal kura-kura, segera mengevakuasi para penghuni kota kura-kura. Para penghuni kota kura-kura tidak melakukan evakuasi lebih awal karena mereka percaya bahwa perbatasan tidak akan runtuh. Tapi sayang, harapan mereka pupus. Perbatasan kota yang tidak pernah tertembus selama jutaan tahun akhirnya mengalami kehancuran. Ini adalah awal yang buruk bagi alam Dao. 5 perbatasan kota adalah garda terdepan sebagai keseimbangan kota terlarang. Runtuhnya salah satu perbatasan akan membuat keseimbangan goyah. Hanya menunggu waktu perbatasan kota lainnya akan ikut runtuh. Jalan yang cepat, jangan berdesakan. Justru itu akan mengulur waktu, ucap Jenderal Kung tengah membantu evakuasi. Evakuasinya memang mendadak. Meskipun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Yan Li untuk segera evakuasi, tapi para penghuni kota kura-kura kebanyakan tidak melakukannya. Justru yang lebih dulu pergi adalah para pendekar yang memiliki kemampuan yang lumayan. Yang tertinggal hanyalah para penghuni lemah yang rata-rata tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup.
Jenderal, kami adalah warga kota Kura-Kura. Ini adalah tempat tinggal kami. Mau kemanapun kami pergi, kami tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sebagai wali kota Kura-Kura akan tetap di sini. Sudah tugasku untuk menjaga kota ini, ucap wali kota Kura-Kura. Tidak ada waktu lagi untuk keras kepala. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalian pasti dibutuhkan di kota terlarang, teriak Jenderal Kong. Tidak, Jenderal. Kami akan berjuang meskipun harus mati. Aku pernah bertempur dengan para iblis pada masa lalu. Ini adalah kesempatan bagiku untuk membalas atas gugurnya rekan dan juga keluargaku. Balas seorang lelaki tua lainnya yang juga seorang mantan komandan pasukan. Benar, jangan halangi kami, Jenderal. Sahut penduduk kota Kura-Kura lainnya, tua dan muda. Sudah bersiap dengan perlengkapan tempur mereka yang usang. Jenderal Kung tidak tahu bagaimana harus meyakinkan mereka. Dirinya sendiri sebenarnya juga ingin pergi ke kota terlarang, tapi tidak mungkin untuk meninggalkan mereka yang keras kepala jika situasinya tak lagi terkendali. Jenderal Kung harus bersiap untuk menghadapi situasi terburuknya. Kenapa aku harus mengalami situasi seperti ini? Tidakkah mereka menurut saja dan pergi dari sini? Apa mereka tidak takut mati? Aku takut mati, gumam Jenderal Kung. Jenderal Kung tenggelam dalam lamunannya. Dia mungkin memang seorang jenderal, tapi pangkatnya dia tidak peroleh dari pertempuran. Gelar jenderal didapatkan karena mendapat kepercayaan dari penduduk kota Kura-Kura karena dedikasinya mengatur keamanan. Buar! Terdengar ledakan dahsyat yang berpusat di gerbang kota Kura-Kura. Seketika lamunan Jenderal Kung buyar. Apa yang akan dilakukan Jenderal Kung? Pergi ke kota terlarang dan kabur atau tetap bertahan mati? Jenderal, gerbang kota telah hancur. Para iblis masuk, ucap prajurit kota Kura-Kura dan beberapa prajurit lainnya mengikuti dari arah belakang. Apa secepat ini? Jenderal Kung terkejut. Jenderal, kami menunggu perintah, kata prajurit tersebut. Ayo, pergi dari sini. Jenderal Kung langsung melangkah menuju portal. Saat dia hendak memasuki portal, dia menengok ke belakang. Apa yang kalian lakukan? Ayo segera pergi dari sini, ucap Jenderal Kung. Maaf Jenderal, untuk kali ini kami tidak bisa mematuhi Anda. Kami akan tetap bertahan di sini. Jenderal, pergilah ke kota terlarang. Anda pasti dibutuhkan di sana, ucap prajurit tersebut. Benar apa yang dikatakan prajurit muda ini. Kami percaya Jenderal pasti memprioritaskan kekaisaran. Pergilah Jenderal, sahut wali kota sambil tersenyum. Ya, pergilah Kung. Master tua ini juga percaya kepadamu. Jayalah kekaisaran, ucap para penduduk kota Kura-Kura dengan senyuman dan kepercayaan tinggi kepada Jenderal Kung. Jenderal Kung menggenggam erat tangannya. Dia gemetar sambil menunjukkan kepalanya menghadap portal. Tidak ada yang tahu niat sesungguhnya Jenderal Kung selain dirinya sendiri, bahwa dia sebenarnya ingin kabur, tapi para penduduk Kura-Kura dan bawahannya berpikir lain. Mereka tetap mempercayainya. Posisinya saat ini juga karena kepercayaan mereka, Jenderal Kung akan mengkhianati kepercayaan mereka jika dia pergi. Jenderal Kung mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia menutup dengan paksa portal kota supaya para iblis tidak bisa memasukinya. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Kenapa portal dihancurkan? Ucap salah satu prajurit. Dasar kalian semuanya, sialan, keras kepala. Bisa apa kalian tanpa aku? Teriak Jenderal Kung. Itulah Jenderal Kung yang kami kenal. Ya, tapi jika portal dihancurkan, tidak ada yang bisa membantu kekaisaran. Harusnya Jenderal pergi saja, ucap para penduduk kota. Berisi kalian, menjaga kekaisaran apanya? Di sana sudah banyak ahli dan petarung hebat. Jika saja kekaisaran lebih memperhatikan kota Kura-Kura, kita tidak akan mengalami situasi seperti ini. Para kaisar bangsat itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Untuk apa aku kesana hanya demi menjaga kekaisaran? Yang harus aku jaga adalah kota ini, tutur Jenderal Kung. Secara tidak langsung, para penduduk kota Kura-Kura merasa lega karena keinginan mereka untuk mencaci para kaisar telah diwakilkan oleh Jenderal Kung. Aku tidak tahu keputusanku ini tepat atau tidak. Sungguh memalukan, aku sempat berpikir untuk kabur. Sekarang tidak ada pilihan lain kecuali bertahan dan melawan, gumam Jenderal Kung. Kumpulkan semua prajurit, kita bertahan di sini, perintah Jenderal Kung. Siap Jenderal, balas prajurit tersebut dengan semangat. Semuanya, dengarkan aku. Kalian yang masih cukup kuat berdiri di depan. Para orang tua tetap berada di belakang, ucap Jenderal Kung.
Jenderal, izinkan kami orang tua untuk berada di garis depan. Aku adalah seorang mantan komandan pasukan. Aku tahu betul kami para orang tua tidak akan begitu berguna dalam peperangan. Tapi kami masih bisa berguna sebagai tameng daripada di belakang. Setidaknya kami masih bisa menghemat tenaga para prajurit muda. Ucap salah seorang lelaki tua. Tidak, aku tidak bisa mengizinkan hal itu. Serahkan pada kami semuanya. Tolak, Jenderalku. Jenderal, tolong buat kami berguna. Kami tidak ingin mati sebagai beban. Setidaknya buatlah kami sedikit berguna. Ini adalah keinginan kami juga. Sebagai wali kota, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk kota ini. Pinta wali kota. Baiklah. Suatu kehormatan bagiku bisa bertempur bersama dengan kalian. Balas jenderalku menundukkan kepala memberikan penghormatan kepada mereka. Tidak lama kemudian, setelah Jenderal Kung menata barisan, segerombolan para iblis sudah mulai teriak. Bersiap, iblis telah datang, ucap komandan tua. Gelombang iblis menyerbu. Para prajurit tua mati-matian untuk bertahan meskipun mereka tua. Pengalaman mereka sangat tinggi. Mereka tidak mungkin bisa menang dengan beradu secara langsung. Dengan kepemimpinan komandan tua, mereka memanfaatkan pergerakan iblis sebagai kekuatan mereka. Para iblis yang berhamburan menyerang dengan asal memudahkan para prajurit tua memanfaatkan situasi tersebut. Para prajurit tua hanya perlu menghunuskan senjata dengan timing yang tepat. Para iblis itu membunuh dirinya sendiri maju ke dalam umpan. Tapi tetap saja, hal itu hanya mengulur sedikit waktu. Para iblis yang menyerang hanyalah para tuan iblis dan lebih rendah. Apa-apaan mereka ini? Dasar sekumpulan prajurit bodoh yang tidak memiliki otak, ucap salah satu jenderal iblis Ojan. Lihatlah para prajurit tua itu. Yang benar saja, apakah kekaisaran kekurangan prajurit? Kata jenderal iblis Sandy. Cukup main-mainnya, bentuk formasi, hancurkan mereka, perintah Jenderal Iblis Sunze. Para Jenderal Iblis telah datang. Situasi langsung berbalik dengan sangat cepat. Pertahankan formasi, hadang sekali lagi, dan kita cas. Komandan tua harus kehilangan nyawa seketika saat Tuan Iblis menyerangnya. Komandan tua, ucap salah satu prajurit. Matilah kalian. Para iblis sudah mulai menyerang secara teratur karena hadirnya para jenderal iblis. Para prajurit tua tidak lagi bisa mempertahankan barisan. Mereka dibantai dengan keji tanpa bisa membalasnya. Jenderal Kung tidak bisa hanya berdiri saja. Dia akhirnya juga mulai bergerak. Semuanya ikuti aku. Kita bunuh para iblis keparat itu, perintah Jenderal Kung. Jenderal Kung tidaklah terlalu pandai dalam bertarung. Melawan seorang jenderal iblis, dia hanya bisa bertahan beberapa gerakan yang akhirnya harus meregang nyawa. Kematian Jenderal Kung membuat para bawahannya hilang kendali dan mudah dibantai oleh para iblis. Pada akhirnya, kota kura-kura telah jatuh. Tidak ada satupun yang lolos, semuanya dibantai tanpa menyisakan satu orang pun. Sementara itu, di dalam kota iblis, sang Raja Iblis Mogu sangat murka atas apa yang dilakukan oleh Bloody. Berani-beraninya kau mengabaikan perintahku, Bloody, ucap Raja Iblis Mogu marah. Hukumlah aku yang mulia. Aku akan menerima segala hukuman asal tidak mencoreng harga diriku, balas Bloody. Oh, berani-beraninya kau menawar. Kau akan ditempatkan di sarang Ratu Iblis. Setidaknya energi iblismu akan cukup berguna, kata Raja Iblis Mogu. Aku tidak keberatan jika harus menghadapi kematian, tapi jika harus menjadi sumber energi, lebih baik aku mati di sini. Sering. Bloody lebih memilih untuk melawan daripada harus menjadi sumber energi sarang Ratu Iblis. Keberanian Bloody untuk memberontak terang-terangan tidak pernah terjadi sebelumnya pada kaum iblis. Entah apa yang sebenarnya Bloody pikirkan. Semenjak melawan Narendra, dia memiliki sisi berlawanan dengan para iblis. Siapa yang tahu Bloody yang sekarang bukanlah dia yang sebenarnya. Lebih baik aku meledakan diri daripada harus berada di sarang Ratu Iblis. Jangan paksa aku melakukannya, ucap Bloody. Hei, kau benar-benar sungguh lancang, Bloody. Kau ingin memberontak, ucap salah satu jenderal iblis sejati di ruangan tersebut. Bloody langsung dikepung oleh beberapa jenderal iblis sejati. Sedikit pun dia tidak lengah dan bersiap kapan saja bisa meledakkan dirinya. Bloody,
Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau berniat memberontak, kau tidak mungkin berani menunjukkan dirimu di sini. Tanya Raja Mogu. Yang mulia, sebenarnya apa tujuan peperangan ini? Ucap Bloody. Hei, kenapa kau menanyakan sesuatu yang jelas sudah diketahui? Apa sesungguhnya mengganggumu? Kata Jenderal Iblis Mogu. Aku menyadari bahwa ada yang salah dengan peperangan ini. Kenapa invasi ini harus dilakukan? Untuk tujuan apa? Balas Bloody. Tentu saja untuk menguasai seluruh daratan di alam Dao. Ini baru tujuan awal. Kita akan menguasai seluruh benua samudra dan seluruh semesta ini. Jawab Raja Iblis Mogu. Kenapa hal itu harus dilakukan? Di alam Dao atau tempat lainnya memiliki kehidupan masing-masing. Kenapa harus mengusik? Tidak bisakah kita bangsa iblis hidup berdampingan? Ucap Bloody. Hei Bloody, kau bicara seolah itu kau bukan iblis. Sudah menjadi kebiasaan iblis melakukannya. Bangsa iblis ada untuk mengambil alih dunia, untuk kepentingan iblis dan keturunannya. Balas Raja Iblis Mogu. Kepentingan bangsa iblis. Anda pasti bercanda. Bukankah semua ini untuk ambisi Anda sendiri, Raja Iblis Mogu? Bloody terang-terangan. Hei, kau sungguh lancang. Yang mulia, tidak perlu dengarkan celotehannya lagi. Izinkan aku menghukumnya, sahut salah satu jenderal iblis sejati. Cukup, diamlah. Balas Raja Iblis Mogu lewat telepati. Sepertinya kau telah kehilangan jati dirimu sebagai iblis, Bloody. Apa kau berniat untuk menghentikan perang ini hanya dengan kau seorang? Kau sedang bercanda. Balas Raja Iblis Mogu. Yang mulia, izinkan aku untuk menjelaskan kepadanya, sahut Monaye. Silakan. Terima kasih Yang mulia. Tuan Bloody, mengenai pertanyaan yang tidak masuk akal Anda, ini hanyalah dinilai dari sudut pandang Anda yang sempit. Memang benar, invasi yang sedang kita lakukan adalah menjajah wilayah lain. Tapi bangsa iblis memiliki alasan yang benar untuk kepentingan bangsa iblis dan keturunannya. Seperti yang dikatakan Yang mulia, kita memang sekarang memiliki wilayah. Tapi seiring berjalannya waktu, bangsa iblis akan semakin banyak karena kelahiran yang cepat. Jika kita tetap bertahan di wilayah kita, suatu saat wilayah kita akan penuh dan perebutan wilayah akan terjadi sesama bangsa iblis. Tujuan dari invasi ini adalah memperluas wilayah iblis supaya tindakan pemberontak tidak akan pernah terjadi. Tutur Monaye. Itulah maksudku, kau selalu memberikan keterangan dan masukan yang sangat berguna, Monaye. Puji Raja Iblis Mogu senang. Itu hanyalah spekulasi yang bersifat sementara. Mau seluas apapun wilayah, suatu saat akan penuh juga, dan jika hal itu terjadi, bukankah justru akan semakin sulit meredam pemberontakan? Pada akhirnya peperangan sang iblis akan tetap terjadi. Balas Bloody. Para jenderal iblis yang ada di sekitaran mulai memahami apa yang dituturkan oleh Bloody. Semakin luas wilayah iblis, akan semakin banyak juga iblis yang terlahir. Posisi mereka sebagai seorang jenderal iblis saat itu juga akan mengalami persaingan. Mereka akan jatuh kapan saja. Sejak kapan Bloody memiliki kecerdasan yang bisa menyaingiku? Gumam Monaye. Hentikan semuanya. Tidak perlu ada perdebatan lagi. Biarkan Bloody pergi. Tidak ada tempat baginya di alam iblis ataupun di tempat manapun dia berada. Ucap Raja Iblis Mogu. Semua yang berkumpul di sarang Raja Iblis Mogu adalah para jenderal iblis yang berharga. Sangat tidak sepadan jika harus mengorbankan beberapa jenderal iblis hanya untuk membunuh Bloody. Sesuai dengan apa yang diharapkan Monaye, pengkhianatan Bloody akan menjadi contoh tidak berdayanya bangsa iblis saat itu. Para jenderal iblis tentunya menyadari dan invasi memang harus tetap dilakukan demi perkembangan para bangsa iblis dan memperkuat para iblis generasi sekarang. Sementara itu, Six Hand kembali ke kota iblis dengan perasaan yang kesal. Meskipun pada akhirnya dia memenangkan pertempuran, dia tidak puas dengan hasilnya. Banyak korban berjatuhan di pihaknya karena kepemimpinannya. Sial, jika bukan karena Bloody bertindak semaunya, aku tidak akan mengalami kerugian. Menumbuhkan ketiga lenganku dengan paksa akan menurunkan kekuatanku. Ucap Six Hand seorang diri. Six Hand kaget. Tiba-tiba saja jiwa Narendra berubah menjadi mengerikan. Secara refleks Six Hand melemparkannya. Sebelumnya memang jiwa Narendra kondisinya cukup mengerikan karena rusak dalam pertarungan. Tapi yang terjadi saat itu, jiwa Narendra berubah menjadi jiwa yang lain. Sosok hitam dengan wujud mengerikan. Bagaimana bisa jiwa manusia yang mati itu berubah menjadi sosok lain? Dan itu bukanlah manusia. Apa jangan-jangan memang sebenarnya makhluk itu bukan manusia? Sudahlah, untuk apa aku bawa? Tinggalkan saja, kata Six Hand melanjutkan langkahnya. Lalu, jika itu bukan jiwa Narendra,
Makhluk mengerikan itu siapa? Dan di mana sebenarnya jiwa Narendra? Sosok hitam mengerikan tersebut tak lain adalah Roro, jiwa jahat Rara yang telah terpisah. Tapi bagaimana bisa Roro menggantikan posisi Narendra? Yang menjadi pertanyaan, di manakah jiwa Narendra berada? Jauh di suatu tempat dari lokasi kota iblis, Bloody sudah meninggalkan kota iblis dengan aman. Hei, kenapa kau tadi tidak meledakkan diri? Di sana ada banyak jenderal iblis. Jika kau meledak di sana, pasti Raja Iblis Mogu juga tidak akan selamat tanpa mengalami luka. Bisik seseorang di dalam jiwa Bloody. Diam, jangan menggangguku, balas Bloody. Seharusnya kau tahu, tadi adalah waktu yang tepat. Setidaknya kau bisa membunuh Monaye. Dia adalah sosok iblis berbahaya. Kecerdasannya membahayakan seluruh makhluk. Ucap seseorang tersebut. Dia manusia keparat, balas Bloody jengkel. Namaku bukan keparat. Bukankah sudah aku beritahu namaku adalah Narendra? Kau tahu itu kan? Ya, terjawab sudah keraguan yang membuat Bloody berubah. Ternyata Narendra telah menyatu dengan jiwa Bloody. Bagaimana itu bisa? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Selesai. Luar biasa, makin seru aja ya akhirnya kota kura-kura jatuh dan bagaimana di sini banyak sekali korban ya. Jaka, Rio, dan terakhir Narendra. Aduh, kok sedih banget ya, pada kalah semua nih. Bagaimana kelanjutannya? Pastinya makin penasaran nih buat teman-teman ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dari akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.